Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Ishak. Saat ini saya duduk di kelas 11 IPA 3. Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan peran para tokoh-tokoh sekitar proklamasi. Untuk mengetahui apa saja peran-perannya, kita simak sama-sama videonya. Oke, yang pertama Insinyur Soekarno. Soekarno atau Bung Karno lahir di Surabaya pada tanggal 6 Juni 1901. Sudah aktif dalam berbagai pergerakan sejak menjadi mahasiswa di Bandung pada tahun 1927. Bersama kawan-kawannya mendirikan PNI. Oleh karena perjuangannya, ia seringkali keluar masuk penjara. Kemudian pada zaman Jepang, ia pernah menjadi ketua Putra Chuo Sangi-in dan PPKI, serta pernah menjadi anggota BPU PKI. Tanggal 17 Agustus 1945, peran Soekarno semakin penting. Secara tidak langsung, ia terpilih menjadi tokoh nomor 1 di Indonesia. Soekarno dengan didampingi Muhammad Hatta diberi kepercayaan membacakan teks proklamasi sebagai pernyataan kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, Soekarno dikenal sebagai pahlawan proklamator. Soekarno wafat pada tanggal 21 Juni 1970 dan dimakamkan di Blitar. Oke, yang kedua, Dr. Randus Muhammad Hatta. Tokoh lain yang sangat penting dalam berbagai peristiwa sekitar proklamasi adalah Dr. Randus Muhammad Hatta. Ia dilahirkan di Bukit Tinggi pada tanggal 12 Agustus 1902. Sejak menjadi mahasiswa di luar negeri, ia sudah aktif dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ia menjadi salah seorang pemimpin dan ketua Perhimpunan Indonesia di negeri Belanda. Setelah di tanah air, ia aktif di PNI bersama Bung Karno. Setelah PNI dibubarkan, Hatta aktif di PNI baru. Muhammad Hatta melibatkan diri secara langsung dan ikut andil dalam perumusan teks proklamasi. Ia juga ikut menandatangani teks proklamasi. Pada peristiwa detik-detik proklamasi, Muhammad Hatta tampil sebagai tokoh nomor 2 dan mendampingi Bung Karno dalam pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, ia juga dikenal sebagai pahlawan proklamator. Ia wafat pada tanggal 14 Maret 1980, dimakamkan di Pemakaman Umum Tanah Kusir, Jakarta. Oke, yang ketiga, Ahmad Soebardjo. Ahmad Soebardjo dilahirkan di Karawang, Jawa Barat pada tanggal 23 Maret 1896. Ia tutup usia pada bulan Desember 1978. Pada masa pergerakan nasional, ia aktif di PI dan PNI. Kemudian pada masa penduduk Jepang sebagai Kaigun, bekerja pada kantor Kepala Biro Riset Angkatan Laut Jepang, pimpinan Laksamana Maeda. Ia juga sebagai anggota BPU PKI dan PPKI. Ahmad Soebardjo tidak hadir pada saat Bung Karno membacakan teks proklamasi di Pegasaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat. Tokoh Ahmad Soebardjo boleh dikatakan sebagai tokoh yang mengakhiri peristiwa Rengas Dengklok. Sebab dengan jaminan nyawa Ahmad Soebardjo, akhirnya Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta dan rombongan diperbolehkan kembali ke Jakarta. Sesampainya di Jakarta dini hari, di rumah Maeda dilaksanakan perumusan teks proklamasi. Ahmad Soebardjo secara langsung berperan aktif dan memberikan andil pemikiran tentang perumusan teks proklamasi. Oke, yang keempat, Soekarni Kartodiwirjo. Soekarni Kartodiwirjo adalah seorang pemuda gagah berani. Ia merupakan salah seorang pimpinan gerakan pemuda di masa proklamasi. Tokoh ini dilahirkan di Blitar pada tanggal 14 Juli 1916 dan meninggal pada tanggal 4 Mei 1971. Sejak muda, ia sudah aktif dalam pergerakan politik. Semasa pendudukan Jepang, ia bekerja pada kantor berita Domei. Kemudian ia aktif di dalam gerakan pemuda, bahkan ia menjadi pemimpin gerakan pemuda yang berpusat di Asrama Pemuda Angkatan Baru di Menteng Raya 31 Jakarta. Pada sekitar peristiwa proklamasi, Bembia sudah menjadi wartawan yang terkenal. Pada malam sewaktu akan diadakan perumusan teks proklamasi, Bembia banyak melakukan kontak dengan pemuda, yaitu untuk datang ke rumah Maeda. Ia salah seorang pemuda yang ikut menyaksikan perumusan teks proklamasi. Ia juga sangat berperan dalam upaya penyebarluasan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Oke, yang keenam, Latif Hendraningrat. Latif Hendraningrat adalah seorang komandan peta. Pada saat pelaksanaan proklamasi,
Ia merupakan salah satu tokoh yang cukup sibuk. Ia menjemput beberapa tokoh penting untuk hadir di Pegangsaan Timur nomor 56. Misalnya ia harus mencari dan menjemput Muhammad Hatta. Pada saat pelaksanaan proklamasi, setelah menyiapkan barisan, ia mempersilahkan Soekarno membacakan teks proklamasi. Kemudian Latif Hendraningrat dengan dibantu S. Suhud mengibarkan sangsaka merah putih, dan yang membantu membawakan bendera merah putih adalah SK Trimurti. Oke, yang ketujuh, S. Suhud. S. Suhud adalah pemuda yang ditugasi mencari tiang bendera dan mengusahakan bendera merah putih yang akan dikibarkan. Oleh karena gugup dan tegang, tiang yang digunakan adalah sebatang bambu. Padahal tidak terlalu jauh dari rumah Soekarno ada tiang bendera dari besi. S. Suhud bersama Latif Hendraningrat adalah pengibar bendera merah putih di halaman rumah Soekarno pada saat proklamasi 17 Agustus 1945. Oke, yang ke-8, Suwiryo. Suwiryo adalah wali kota Jakarta Raya waktu itu dan secara tidak langsung menjadi ketua penyelenggaraan upacara proklamasi kemerdekaan. Oleh karena itu, ia sangat sibuk mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam upacara tersebut, termasuk pengadaan mikrofon dan pengeras suara. Oke, yang ke-9, Dr. Muwardi. Tokoh muda Muwardi bertugas dalam bidang pengamanan jalannya upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ia telah menugaskan anggota barisan pelopor dan peta untuk menjaga keamanan di sekitar kediaman Bung Karno. Setelah upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia, ia juga membagi tugas kepada para anggota barisan pelopor dan peta untuk menjaga keamanan Bung Karno dan Muhammad Hatta. Oke, yang ke-10, Sultan Syahrir. Lahir di Padang Panjang, Sumatera Barat pada tanggal 5 Maret 1909. Setelah lulus di SD, ia melanjutkan ke SMP di Medan. Kemudian ia melanjutkan studi di SMA di bagian A di Bandung. Setelah itu, ia aktif dalam berbagai organisasi. Bahkan, ia ikut mendirikan Jong Indonesia di masa penjajahan Belanda. Ia sudah memilitan dan dalam pergerakan politik. Ia juga pernah ditangkap pada tahun 1934. Ia dipenjarakan di Cipinang, kemudian bersama Dr. Randus Muhammad Hatta dibuang ke Digul. Kemudian dipindahkan ke Banda Neira. Selanjutnya dipindahkan lagi ke Sukabumi, Jawa Barat. Oke, yang ke-11, Frans Sumarto Mendur. Tokoh Frans Sumarto Mendur adalah tokoh wartawan yang ikut membantu pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ia telah mengabadikan berbagai peristiwa penting di sekitar proklamasi. Ia bergabung dengan kawan-kawan dari Indonesia Press Photo Science atau IPOS. Oke, yang ke-12, Syahrudin. Syahrudin adalah seorang wartawan Domei. Ia dengan berani memasuki halaman gedung siaran RRI. Oleh karena gedung siaran dijaga oleh Jepang, maka terpaksa melalui belakang, yaitu dengan memanjat tembok belakang gedung dari Jalan Tanah Abang. Naskah proklamasi kemudian berhasil diserahkan kepada kepala bagian siaran. Oke, yang ke-13, Wus dan Yusuf Ronodipuro. Tokoh Wus dan Yusuf Ronodipuro berperan penting dalam penyebarluasan berita proklamasi. Kedua tokoh ini merupakan penyiar-penyiar yang cukup berani dan tidak jarang mendapat ancaman dari pihak Kempetai. Oke, yang ke-14, Lambertus Nicodemus Palar. Lambertus Nicodemus Palar atau lebih dikenal dengan LN Palar adalah seorang diplomat ulung dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, khususnya melalui diplomasi. Ia lahir di Tomohon, Sulawesi Utara pada tanggal 5 Juni 1900. Pendidikan yang ditempuhnya adalah sekolah Mulo di Tondano, kemudian melanjutkan sekolah di Yogyakarta di AF dan ITB. Namun Palar tidak menyelesaikan kuliahnya di ITB. Ia kemudian meneruskan sekolah di Amsterdam sambil bekerja. Oke, sekian video dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat menambah pengetahuan kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.